Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Naira Asofaira dari Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Balongtalang. Dan saya Muhammad Akbar Maulana Putra Alim Pratama, asal Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Balongwangan. Saya ingin memulai presentasi dengan sebuah pantun. Cakang telur tambah rapuh di meja, nasi basi pun terdiam di wadah. Dengan inovasi karya remaja, limbah berubah jadi manfaat berfaedah. Topik ini sesuai dengan apa yang kami teliti, yaitu pemanfaatan nasi basi sebagai mikroorganisme lokal dalam pembuatan pupuk organik cair dari cakang telur. Hal yang melatar belakang kami untuk penelitian ini adalah yang pertama, limbah rumah tangga seperti nasi basi sering dibuang begitu saja dan berpotensi mencemari lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sebagai warga negara Indonesia yang mayoritasnya mengkonsumsi nasi, membuat limbah rumah tangga yang terproduksi setiap hari. Yang kedua, di lingkungan sekitar sekolah banyak terdapat limbah cakang telur dari para pedagang makanan. Lokasi lingkungan sekolah yang terdapat pada pusat keramaian membuat para pedagang banyak menghasilkan limbah cakang telur. Yang ketiga, lahan tanam yang terbatas di lingkungan sekolah menyebabkan perlunya alternatif perawatan tanaman yang efisien dan ramah lingkungan. Dari ketiga permasalahan tersebut, kami memiliki solusi dengan memanfaatkan nasi basi sebagai sumber mikroorganisme lokal dalam pembuatan pupuk organik cair dari cakang telur. Perumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan limbah nasi basi sebagai sumber mikroorganisme lokal. Yang kedua, bagaimana potensi cakang telur sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik cair. Tujuannya yang pertama untuk memanfaatkan limbah nasi basi sebagai sumber mikroorganisme lokal. Yang kedua untuk mengolah limbah cakang telur menjadi bahan pupuk organik cair yang kaya nutrisi. Bagian teori yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, limbah organik nasi basi. Yang kedua, cakang telur. Yang ketiga, mikroorganisme lokal. Dan yang keempat, pupuk organik cair. Yang pertama, limbah organik nasi basi. Sisa-sisa makhluk hidup seperti beras yang telah mengalami pemasakan kemudian telah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme. Yang kedua, cakang telur mengandung kalsium dengan kadar sekitar 97% yang sebagian besar berupa kalsium karbonat (KaCO3). Yang ketiga, mikroorganisme lokal. Kumpulan mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer dalam proses penguraian bahan organik. Yang keempat, pupuk organik cair. Pupuk berbentuk cair yang dihasilkan oleh bahan-bahan alami seperti kotoran ternak, kompos, limbah organik, dan sisa-sisa hayati lainnya. Jenis penelitian yang akan kita lakukan adalah eksperimen sederhana. Alat yang kita butuhkan, ember atau wadah plastik dengan penutup, botol bekas, blender, saringan kain, gelas dubur, dan yang terakhir jarum plastik. Bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah nasi basi, gula, air bersih, cakang telur, dan yang terakhir kol nasi basi sebagai starter fermentasi. Prosedur kerja pembuatan mol dari nasi basi. Yang pertama, menyiapkan nasi basi secukupnya. Yang kedua, mencampurkan air dan gula dengan ukuran 5 sendok makan gula dilarutkan dengan 1 liter air. Yang ketiga, mengaduk hingga merata. Yang keempat, campurkan dan aduk nasi basi dengan larutan gula yang telah disediakan. Yang kelima, simpan di tempat teduh selama 7 hari. Prosedur pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama, hancurkan cakang telur dengan lubang. Kejarkan larutan mol dari nasi basi dengan air bandingkan 1:5. Campurkan cakang telur dengan mol yang telah dihancurkan dengan air.
pengamatan menunjukkan baunya masam seperti tapai dan memiliki warna kuning keruh. Terdapat pH 4. POC yang baik berwarna kuning kecoklatan dan beraroma asam mirip tapai sebagai tanda fermentasi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan POC memiliki ciri tersebut dengan